sudah ada yang apa? Badan. Ini guys, seharian jalan tujuan ke pohon itu ya, yang katanya pohon radio. Itu pohon radio itu pohon apa? Yang sebetulnya itu pohon beringin, cuma dikatakan pohon radio karena masyarakat yang sekitaran pohon itu yang berkebun. Tenang orang penuh aku tidak. Astagfirullahaladzim, ini teman-teman ya. Bismillah. Kasih keras suaranya apa? Oke, sip. Nah, nih teman, ada suara astagfirullahaladzim ya Allah. Wah, ini asli ya teman-teman. Ini kuntilanak ini ya teman-teman. kuntilanak yang positif. Kenapa ya? Iya. Stipar. Halo bosku, bro, guys, jumpa lagi di channel Irmansyah Irher. Nah, bro, guys, dimanapun kalian berada, saya itu selalu doain kalian ya, semoga kalian panjang umur, sehat-sehat selalu, dipermudahkan rezekinya, terus rezekinya itu datang seperti air yang mengalir ya, jadi nggak ada putusnya bosku. Karena saya sering doain kalian, jadi kalian juga rajin sedekah di channel Irmansyah Irher ya. Jadi teman-teman semua, sahabat Irher, dimanapun kalian berada, jadi kalian dukung channel Irmansyah Irher ya, dengan cara subscribe, like, dan share. Bosku, bro, guys, di video kali ini saya bakalan mendatangi Bukit Radio. Kenapa dibilang Bukit Radio? Kata masyarakat sih, saya dengar cerita masyarakat di Bukit Radio itu pernah mendengar suara-suara radio. Terus cerita mistis di balik pohon radio itu, pernah juga salah satu masyarakat meninggal di tempat itu. Di sini saya kurang memahami cerita-cerita ini. Jadi saya sudah berada di tempat narasumber ya, yang bakal menceritakan cerita mistis di balik pohon radio itu. Yois, teman-teman, ikuti terus videonya. Irher, subscribe nih. Oke, bro. Oke. Nah, di sini tempat yang lebih mengetahui cerita-cerita mistis di balik pohon radio itu ya. Jadi sudah ada narasumber di sini. Itu Mas, bagaimana cara kenapa bisa dinamakan pohon beringin radio? Itu dinamakan pohon radio karena setiap habis maghrib atau isya itu di pohon beringin suara radio terdengar semua orang di situ yang lagi berkebun berpagi. Makanya dinamakan pohon beringin radio. Kalau bahasa sini penggapu radio, suara radio. Suara pada apa? Pokoknya suara radio zaman dulu itu. Tiap malam suara, tapi suara radio dulu itu. Radio dulu? Iya, itu radio yang nasional. Iya, yang nasional itu, yang di setel-setel. Iya, itu. Berarti itu angker sekali di situ. Banyak orang berkebun di situ. Tapi kan berkebun tapi kan sudah biasa toh. Sudah sudah takut lagi. Takut tapi kan mau kalau boleh buat. Iya, karena orang sudah kebunnya di situ. Iya, karena tinggal di situ. Ya, jadi dengar suara terus tiap malam, suara radio. Jadi mereka mau lari juga. Kenapa harus lari? Ini tempat saya. Jadi mereka lebih milih berkebun saja. Ya pokoknya nanti di sana dilihat, kalau mau dilihat bagaimana toh, apakah
ada makhluk halusnya atau apa pas nanti sambil lihat. Itu pohon besar atau pohon beringin atau bagaimana? Pohon beringin besar sekali. Oh, pohon beringin sekali. Sehingga dikatakan pohon radio karena tiap malam terdengar suara-suara radio, teman-teman. Saya dan teman-teman bakalan langsung ke TKP begitu Untuk mengetahui informasi-informasi di balik pohon mistis itu, pohon radio, pohon beringin yang sangat besar sekali. Jadi teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini ya, Irmansyah Irher, dengan cara subscribe, like, dan share. Guys, itu membunyikan suara-suara radio di balik pohon itu ya. Jadi yang lebih mengetahui ceritanya kita langsung tanya aja. Mbak, itu pohon radio itu kenapa sehingga dikatakan angker sekali itu? Karena di situ pohon radio itu bersuara-suara terus pohonnya. Oh begitu ya. Dinamakan pohon radio. Oh, saya dengar ada salah satu yang pernah masyarakat situ pernah ada yang meninggal begitu. Iya, karena gara-gara itu pohon radio dengar suara bunyi-bunyi di pohon dan langsung Bosku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita menyeberang kali nih? Iya, mau menyeberang kali, tapi di belakang sana. Tapi nggak harus pakai senter. Kalau menyeberang kali? Nggak menyeberang ke sana. Ke sana, kan ada kayak pengabur radio, hai. Nah itu nih di situ. Menyeberang sana, hai. Kan ada jalan mau turun ke kebun sana. Iya. Jalan begini, nah, nanti ke sampai di situ mau ke kali ini. Bukan pohon beringin yang di sini kan? Bukan, ini yang di sini. Tapi dari itu nggak jauh toh, kelihatan kok. Kan itu agak tinggi. Rata-rata toh? Iya. Naik jadi gitu. Iya. Nah, turun di situ dekat kali situ mau nyebrang. Kalau yang jalan sini nggak bisa, tempatnya mau ngelabat yang sebelah sini nggak bisa. Oh, di sana pi. Oh ya, itu tadi jangan kita turun, harus lurus. Berarti kita harus lurus nih. Guys, ini dalam perjalanan ya guys. Ternyata menelusuri pohon beringin ini sangat jauh ya dari Poros. Dari Poros itu sekitaran 7 kilo masuknya ya dalam hutan. Dan ini mobilnya kami hampir nggak bisa turun nih mobil ya, habisnya jalan sih. Duh, nih guys, berjalan kaki nih guys ya, berjalan kaki. Yes. Kok tabrak orang ya? Oh. Guys, ini hampir saya ditabrak ya guys. Nggak bisa. Dulu ya. Tunggu dulu, pelan. Pelan. Ya. Sini center. Aduh. Ini guys, apa ya? Menelusuri pohon radio ini sangat jauh ya dari Poros. Nah teman-teman, dari Poros itu sekitaran 7 kilo ya masuk, dan jalannya ini nih mobil ya dipaksain aja masuk, saking penasaran. Bisa? Oh iya. Oke, mantap. Terus. Ya. Oke, masuk kanan. Sampai. Hop. Maju dulu, maju. Ya. Terus lagi.
Ya, kiri. Ya. Nah, tuh kan guys. Dan ya. Nah. Oke. Jadi guys, kita udah sampai ya. Berapa puluh kilo itu ke lautnya sana tadi? Oke. Enggak sih. Bilang dari sudah keluar. Oke. Oke guys, ini ya. Sekarang karena mobil kita udah parkirin. Karena kalau kita maksa untuk masuk ke sana, sepertinya bahaya, mobil nanti tersangkut ya, gitu. Jadi ini kita lagi berjalan kaki. Jadi berjalan kaki ini sekitaran 300 atau 500 meter ya ke pohon tersebut itu. Suasananya ini sangat apa ya? Baru jam 8 malam ini suasananya mencekam sekali ya teman-teman. Jam 9. Jam 9. Iya. Ini. Jadi teman-teman, ini tadi barusan melakukan permisi ya begitu. Jadi kalau kita permisi masuk di halaman gaib begitu, kita akan disambut dengan sopan juga. Oke. Iya ada. Ngerasakan om kiri kita om. Oke. Ya ente cerita masalah apa? Dirasakan aku sih backing pae. Simbuka saya. Iya ngerasakan apa ya? Ente perasaan kayak apa? Menurut apa yang dirasakan? Kali ini kita lagi di Perjalanan Gunung Rio, seperti yang di depan sana. Sedikit lagi baru sampai, dan auranya ini lumayan kencang juga, dan semoga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi sama kita semua. Amin. Jadi menurut Mas Imam yang masih merasakan di sini di depan kita ada apa ini? Dari sana aja sudah kuat sekali auranya itu. Tapi ini ada yang luar biasanya kita sudah ada yang tahu kita memasuki bukit radio atau pohon beringin yang besar itu yang viralnya katanya banyak ada yang berbicara. Ini benar sudah ada yang nyambut. Tapi ya bismillah kalau izin Allah kita akan coba ke sana biar kita nggak penasaran. Sudah banyak yang sambut. Jadi mata batinnya Mas Imam melihat ke depan itu sudah ada, sudah luar biasa. Sudah ada yang menyambut sosok-sosok makhluk gaib gitu ya. Sudah luar biasa. Auranya sudah kelihatan semua lah. Sini. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam. Bisa. Nanti sebentar kita di sana, mungkin melakukan mediator. Insyaallah nanti aku coba. Ingin mengupas saja cerita dulunya di Gunung Radio ini kan. Oke, Itu siap. saya Kita langsung lanjut. Nah, assalamualaikum. Misi tidak ganggu, cuman numpang lewat ya. Maaf. Teman-teman, sahabat Irher, teman-teman di luar sana, ini dalam perjalanan ini teman sudah ada yang mual gitu, apa kebenturan energi atau gimana, yang pastinya saya nggak tahu juga ya. Berjalan kaki ini bukan 500 meter lagi dari sana tadi parkiran mobil, sudah ada 1 kilo ya.
Ini betul-betul hutan belantara nih ya teman-teman. Pohon yang itu, yang pohon radio itu di tengah-tengah perkebunan warga. Jalan. Lo tak mungkin. Nah teman-teman, ini pusingnya lagi mencari ya. Hah? Nah teman-teman, saya mencari pohon radio ini karena nggak menemukan sama sekali ya. Jadi tadi ini kita muter terus nggak dapat ya. Jadi ini kami nggak buat istirahat dulu sekaligus. Gimana kayak jebakan yuk? Sekaligus kita Kem lu dalam gaib. jadi kita langsung. Dari mana dan mana nikung alas? Ini kan ada di tadi itu sini dong. Mulai dari sana tadi itu terus ini kasar sana tadi auratnya di sini. Ini juga pelabuhan pusing-pusing. Kanan toh, kanan habis kanan, kiri sedikit. Udah jauh dari sini kok. Hanya kalau kita di situ masuk ke situ agak lama kita akan agak pusing. Iya, saya juga pusing kepala gue tadi cuma bilang cuma kenapa? Pelaku pusing-pusing ini. Jadi kita ini salah ditutupkan begitu jalan ya. Coba kita cari tempat bersih dulu. Ada lupa mas di depan. Cuk. Sama minum. Jangan tengah pegang. Ya. Tapi yang saya rasakan uratnya mas enakan di sini mas. Pengen. Tutup dulu. Kembali ke mobil. Tempatnya bagaimana? Tempatnya pak. Yang dulu dan sekarang berubah sudah. Ambil. Ini guys, seharian jalan tujuan ke pohon itu ya, yang katanya pohon radio itu pohon apa? Yang sebetulnya itu pohon beringin, cuma dikatakan pohon radio karena masyarakat yang sekitaran pohon itu yang berkebun. Tenang. Astagfirullahaladzim, ini teman-teman ya. Bismillah. Kasih keras suaranya apa? Oke, sip. Nah, nih teman, ada suara astagfirullahaladzim ya Allah. Wah, ini asli ya teman-teman. Ini kuntilanak. Kuntilanak ini ya teman-teman. Kuntilanak positif. Kenapa ya? Iya. Stiker.
Siap kamu. Center terus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini Arab bener sih kayak mau. Ini Arab mau. Kenapa? Sebenarnya tadi di samping terlihat di kamera. Oh iya. Saya sudah tahu dari tadi sana, ke belakang. samping saya. Jalannya ketemu kendaraan Kia pas mau pulang menang lagi di dalam. Mon kacang tadi itu kayaknya Oh, kalau namanya? kurang ke depan. Tempat yang kayak situ. Apa jalannya kurang apa sih? Kawan lu teras. Tempatnya tenang kana tapi dia nuki dialihkan dong, dialihkan. Anak tapi lebu masuk lorong itu toh. Tetap tadi yang belum coba Yusa di sana. Dia ada belokan di situ, tapi situ ada di gaib. Nggak jauh kok dari sini. Makanya kelihatan itu. Di mau di gaib itu loh. Kelihatan pohonnya. Berarti itu barang itu pohon beringin itu apa namanya? Sih berubah. Kadang hilang, kadang nampak, dicari hilang. Masih wilayah gaib. Masih aku masih sama makhluk ini. Udah di depan situ. Dalam apa? Ini kemana? Buat mana ini? Mana nggak buka? Kenapa? Jadi terus kemana? Tapi whippingnya gimana kan? Mana? Hah? Mau kemana ini? Bikin saja dulu, kita ke sana. Kamu arah mobil dulu ya. Begini yang sebelah. Itu ada. Angkat. Ada pohon. Ada ke sana. Ke sana tuh. Tapi itu harus jalan di alam itu. Tapi yang nyatanya di mana itu? Depan. Bikin saja dulu. Yang di sana jangan sekarang, kita ke sana sebelah. Yang sebelah. Kita balik dulu, kita pulang balik kita cari. Kemudian tempatnya. Mana Mas? Mas, salah.
Guys, ini guys ya, kita harus balik ke tempat mobil karena sudah sejam 20 menit di dalam hutan keliling mencari pohon radio itu, nggak ketemu juga. Dan pada saat baliknya kami, saya dan teman-teman pas juga ada suara si Kunti ya di samping sekitaran 3 meter dari saya tadi. Jadi kami mutusin ini untuk balik dulu ya, balik beristirahat. Kenapa nih mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada sosok ini di belakangnya, di samping. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Irher, teman-teman di luar sana. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dipermudahkan rezekinya gitu, dijauhi malam musibah begitu ya. Jadi teman-teman kalian terus sedekah juga kepada saya ya dengan cara subscribe channel Irmansyah Irher, like dan share. Nah, bro, teman-teman, sahabat Irher, di video ini saya sudah berada di depan pohon radio. Kenapa dibilang pohon radio? Karena masyarakat sekitar ini yang berkebun di sini ya kan mereka itu biasanya berkebun di sini pulang jam 10 malam atau jam 9. Mereka lewat sering kedengaran suara-suara radio. Dan bukan cuma suara radio teman-teman ya, sering juga kedengaran suara-suara aneh begitu. Dan kata orang gitu, cerita di balik mistis pohon radio ini menyimpan cerita tentang mistis teman-teman. Dan kolom cerita di pohon beringin ini pernah memakan korban gitu. Jadi di sini saya cuman penasaran, pengen mengetahui pohon radio ini seperti apa. Yang pastinya saya sudah tahu pohon radio ini itu pohon beringin yang sangat besar. Cuman dikatakan pohon radio karena radio tiap malam itu sering berbunyi. Baik lagi. Mana? Ini lagi panen. Ngomongin kan dulu kan. Oke, siap teman-teman. Ikuti terus videonya ya. Maju. Nah, bagian ente. Saya pikir apa? Sudah dekat kan? Oh. Assalamualaikum. Dan ini teman ya, perjalanannya itu. Di sini saya cuman pengen mengetahui ya, pohon radio ini seperti apa, atau dibilang bisa dikata ini ternyata pohon beringin yang begitu besar ya teman-teman. Sekaligus saking penasarannya saya pengen melihat pohon ini, jadi sekaligus menguji adrenalin saya ya begitu. Dan teman-teman barangkali ada cerita-cerita bisa digali. Jadi pohon radionya itu teman-teman seperti ini ya. Lembut sekali, mas. Jamin, lembut sekali bawa. Saya di atas. Tapi tergantung di center lagi, coba di senternya. Ya. Sini, putarin. Awas. Ya. Jadi Mas Agus ini Coba bisa dikatakan Baru bisa. ya? Iya. Sebentar man. Sebentar jarak jauh. Radio ya. Jarak jauh man. Sudah enggak dapat, itu yang dapat. Berarti Nah, Mas Agus kan lebih mengetahui pohon radio ini. Ya, masyarakat itu katanya pohon radio ini menyimpan
cerita mistis ya di balik pohon ini. Jadi saya mau bilang, pohon radio ini sudah pernah ada korban tidak? Enggak ada. Enggak ada ya. Hanya cuman dikatakan pohon radio karena yang punya kebun itu lewat jam 9 malam balik dari kebunnya mereka mendengar radio begitu ya. Iya, iya. Oh, jadi radionya seperti radio-radio dulu mungkin ya. Radio nasional. Radio nasional, radio dulu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini pohon pohon radio namanya. Tapi sebenarnya ini pohon beringin. Cuman masyarakat mengasih nama pohon ini itu pohon radio. Nah, gitu. Jadi jadi di sini saya maksud kedatangan saya di sini cuman penasaran pohon ini besarnya seperti apa gitu. Dan ternyata ya lumayan besar juga ya pohon ini, lumayan besar. Cuman saking penasarannya saya itu pengen melihat pohon ini. Katanya pohon ini sangat besar dan ternyata lumayan besar juga. Tapi di pohon ini menyimpan cerita tentang mistis teman-teman ya. Pernah patah pohon ini. Besarnya roboh, yang besarnya patah. Patah besarnya di? Jadi di senter kiri. Tidak, bukan kayak bis sembarang apa? Seperti kayak apa ini? Ya, jadi coba ini. Ini jalan mana? Hutan kafe ya, Gus. Udah dapat dia. Kelihatan nggak? Pohonnya kelihatan? Cuman sedikit. Cuman sedikit didekatin lagi. Maksimum kita rasakan. Jadi teman-teman saya bakalan dekatin pohon ini ya, supaya teman-teman bisa melihatnya juga ya langsung. Karena soalnya agak sekitaran 3 meter dari pohon ini dia enggak terlalu kelihatan. Ucap salam. Assalamualaikum. 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 Permisi. Permisi ya. Tarik dia, tarik. Eksplorasi malam ini, eksplorasi alam goib teman-teman, itu memang tidak sangat mudah ya. Ini ya. Oke, sip. Nah teman-teman, pada saat kami mau balik itu ada kedengaran ya suara-suara hewan, burung. Suara burung. Ayo kita di atas. Oke, di atas saja kita ya. Dan Oh iya, hah? anjing mau duit. Sini, naik ayo. Sangat liar sekali. Ya, bosan. Naik. Naik aja. Bisa, Pak? Hah? Bisa dong. Ini teman tuh. Hah? Ya, dari sini sudah. Nanti di situ saya pakai lihat sini. Lihat sedih datarnya bagus. Rata ya. Tunggu dulu Mas Mami. Oke, siap. Ya, naik ya. Oke. Ini tikar. Ini bagus ya. Iya. Iya. Ini tikar, enggak apa-apa. Oke, sini bagus. Ya. Ini jatuh termasuk pandangannya guys.
Nanti masuk. Nggak usah ditikar sini, Dan. Hah? Kenapa ambil tikar situ? Ya. Mau habis napas tuh. Sampai saat kita fokus jalanan. Ini Mas Bro. Nah saja di mediatornya. Ya. Kalau mau berbincang-bincang silakan. Halo guys, ini mendakinya sangat membutuhkan tenaga juga ya teman-teman ya. Apalagi hutan ini tuh belantara, banyak pohon-pohon yang kecil-kecilan gitu, baik alang-alangnya atau pohon-pohon yang lainnya. Jadi ditambah lagi pendakiannya itu sangat tinggi. Alah, salah satu teman saya ini hampir pingsan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya dan teman-teman ini bakalan istirahat sejenak sini. Ntar kami lanjutkan mediasi ya, mencari informasi yang ada di balik pohon beringin itu, pohon radio ya, yang kata masyarakat sini pohon radio gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami di video kami. Saya Ancu, saya Anca, dan kami Anca cu dari duo lucu-lucu mengkada-kada. Nah di video kali ini teman-teman kami habis. Halo teman-teman, jadi di sini saya ulangi lagi ya. Maksud kedatangan saya ke sini itu bukan pengen yang lain ya. Yang pastinya saya penasaran pohon beringin ini itu seperti apa, besarnya seperti apa. Karena pohon beringin ini masyarakat namain pohon radio, karena pohon radio ini terkadang masyarakat itu yang berkebun sekitaran pohon ini itu mereka balik kedengaran suara-suara radio yang ada di pohon itu. Makanya sehingga masyarakat mengatakan pohon ini itu dikasih nama pohon radio. Jadi sini saya penasaran dan saya udah melihatnya ya. Pohon beringin ini itu enggak seberapa gede, tapi kalau mistis itu sangat mistis banget ya kelihatan. Dan lagian juga betul kata masyarakat, cerita-cerita mistis di balik pohon radio itu sangat luar biasa sekali ya pastinya. Dan di sini saya kedatangan di sini cuman pengen melihat dan sekaligus menguji adrenalin saya dan teman-teman juga. Barangkali nih bisa mencari tahu juga, bisa menggali informasi yang ada di pohon radio itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bantu channel Irmansyah Irher deh dengan cara subscribe, like, dan share ya. Yois, karena saya itu selalu doain kalian teman-teman di luar sana, sahabat Irher, teman-teman yang dimanapun kalian berada. Saya itu selalu doain kalian semoga panjang umur, diberikan panjang umur, diberikan rezeki, dan rezekinya itu seperti air yang mengalir, nggak ada hentinya, nggak ada putusnya, dan dijauhi malah bahaya, amin. Jadi sahabat Irher atau teman-teman yang lainnya atau teman yang baru singgah di channel ini, kalian bantu channel Irmansyah Irher ya dengan cara subscribe, like, dan share, karena channel Irmansyah Irher berkembang itu berkat kalian teman-teman ya, yang telah mensupport, mendukung channel Irmansyah Irher. Yois, dan di sini mencari informasi apa betul apa enggak ya yang kata masyarakat itu di balik pohon radio ini itu ada cerita-cerita mistis. Katanya radio itu sering terputar sendiri gitu, dan katanya sering diganggu masyarakat, dan katanya lagi pernah ada yang terbunuh di balik pohon ini gitu. Jadi kebenarannya ntar kita menggali ya, karena di sini salah satu masa itu ada yang bisa juga ya. Guys, itu terus videonya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, sudah ada yang kenapa
Kau udah kontrol anu ini, Pak. Kesini mas. Ya. Kasih kesini. Kasih kesini. Anu kameramu kasih kesini. Iya ya, oke siap. Takon nih mas. Mas takon nih. Iya oke siap. Anu Mas John, tanya dulu itu. Ke bawah dulu. Boleh mungkin ditanya. Siapa tahu bisa ada informasi datang di sini tidak sia-sia juga. Begitu. Jadi informasi ini barangkali bisa masyarakat juga lebih mengetahui ya cerita-cerita yang dibalik pohon ini. Saya mau ditanya apa asal usulnya yang kenapa disebut hingga disebutkan ini atau dikatakan pohon radio. Dia yang masuk, lain saya tarik, lain yang masuk. Dia yang masuk. Kenapa datang di sini? Mau cari apa kalian? Salam dalam hati nih. Dia tidak bisa kuasai tubuh saya semuanya. Tentunya. Coba lah. Ada satu makhluk ini marah sekali. Iya. Kira kita datang anu. Oke, siap. Oh, turun bawa. Oke, sini. Yang takut mas. Oke, siap. Yuk. Center, sini. Dan. Yuk. Tapi di bawah setengah mata mas. Di bawah setengah mati. Apa? Di bawahnya. Di sini aja. Itu center. Mana? Sini. Ya. Halo bosku, bro, guys, dimanapun kalian berada, saya itu selalu doain kalian ya, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, diberikan rezeki seperti air yang mengalir panjang, nggak putus gitu. Jadi rezeki kalian juga nggak ada putusnya, nggak ada hentinya. Jadi di sini apa ya? Di sini saya minta maaf teman-teman ya. Jadi pada saat di pohon itu saya nggak bisa tampilin karena apa? Salah satu teman itu sangat apa ya? Sangat parah. Salah satu teman saya itu kerasukan gitu. Jadi saya nggak tampilin videonya karena apa? Maksud kedatangan saya di pohon radio itu bukan mencari tahu lebih jelas ya, hanya kalau bisa diketahui bisa kita ceritain juga agar cerita itu bisa diambil kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa pohon radio ini itu seperti apa. Ternyata radio itu yang berbunyi bukan di pohon beringinnya itu ya, itu jauh dari pohon radio, di hutan rimbanya gitu. Dan hutannya ini itu sangat tinggi gunungnya ya, jadi kita harus turun ke bawah. Tapi karena malam itu
saya dan teman cuman penasaran aja pohon radio itu seperti apa, pohon beringinnya, dan ternyata enggak besar. Jadi di situ makanya saya enggak mau bikin teman-teman ya videonya. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah berada di rumah, jadi saya bakalan jelasin ya mengenai cerita-cerita yang berada di balik pohon radio itu. Nah, kalau kata masyarakat sih bilang mereka itu sering mendengar suara radio yang paling kencang sekali ya. Jadi suara radionya itu kayak suara radio zaman dulu ya. Nah, jadi ini sudah ada teman saya yang lebih pengalaman, lebih mengetahui dunia gaib. Oke, jadi ini teman saya yang bakalan klarifikasi cerita-cerita masyarakat, cerita di balik pohon radio itu. Mas, waktu Mas itu melihat mata batinnya ya, kan kami teman-teman ini tidak mengetahui yang namanya batin itu. Jadi kebetulan Mas melihat sosok apa saja yang berada di pohon radio itu. Masalah makhluk gaib atau khodam gaib pun sebenarnya itu banyak tempat itu. Banyak itu kan tempat alam yang luar biasa. Jadi yang menceritakan masyarakat sini menentangkan suara-suara atau orang berbicara dari gaib. Itu disebut katanya pohon radio. Pohon radio ya, betul. Sering mengatakan ada suara-suara yang suara-suara radio ya. Suara radio. Tapi menurut saya dari mata kalian saya itu, saya lihat dari berdekat pohon itu ya. Itu sebenarnya kayak apa namanya, suatu pohon itu sebenarnya itu kayak suatu pohon pusaka gitu. Oh gitu ya. Iya. Berarti di pohon radio ini, pohon beringin ini sebenarnya tempatnya itu lebih identik dia kebanyakan pusaka ya. Pusaka itu banyak pusaka itu. Jadi kalau misalkan itu yang sering terdengar suara radio sampai nyaringnya berapa kilometer, gini. Itu asalnya dari mana dia? Apa dari pembering atau di tempat lain? Sebenarnya ada tempatnya, cara kasarnya itu bukan di pohon beringinnya sebenarnya. Itu dari bawahnya lagi, turun lagi, situ ada. Turun ke bawah lagi. Ada tempat dari apa namanya, kayak dari gaib. Dari gaib itu ada sebentuk kayak padepokan atau masjid itu kan. Ada masjid itu lagi ya, masjid. Berarti di bawah sekitaran 100 meter ke bawah kan itu hutan rimba di bawah itu penurunan. Itu berarti di situ ada rumah gaib ya istilahnya. Kayak bahasa kayak padepokan perkumpulan gitu loh. Rumah gaib, tempat perkumpulannya gaib di situ ya. Gaib, bukan gaibnya yang negatif ada kita. Dia kayak kumpulan bahasa kayak syekh gaib itu loh. Berarti ya syekh gaib, syekh gaib itu misalkan kayak syekh gaib itu kayak bahasanya apa ya, kayak di sini kayak bangsanya sepuh ya, bangsa dari kewalian kita itu kayak Syekh Sunan Gunung Jati bangsanya ada itu. Ada Syekh gaib Jawa juga, kan begitu ya. Berarti di sini kayak wali lah ya. Ya kayak kewalian ya. Kewalian itu. Sebenarnya gitu. Setahu saya dari masalah dari apa namanya, dari berbicara ada pertemuan itulah yang dibilang tahunya orang itu bukit radio atau bukit mengeluarkan suara-suara Iya. Ya. Tapi dari mata batin saya itu saya tidak lihat penampakan atau melihat tempat yang untuk berbicara di pohon itu nggak ada. Itu cuma ada sosok ular itu, sosok ular yang luar biasa. Sosok ular ya. Ada berapa makhluk gaib yang tinggal di pohon? Kalau ada makhluk gaib itu banyak sekali. Ada kayak bahasa siluman ketek, apa kera itu kan. Ada juga di situ ya. Ada juga di situ. Tapi identik kebanyakan pusaka. Iya, di pusaka. Kapan saya datang ke situ dia sudah ucap sebenarnya ada yang agak marah. Iya. Karena dari tim kita seolah ada yang nantang lah. Iya, seolah ada mengeluarkan cara kebatinan itu. Makanya makanya saya tidak bisa ngomong waktu di situ, tidak bisa ngomong apa-apa. Ada cara ingin penasarannya itu ada dalam gaib itu loh. Oh jadi gini, jadi pada kan videonya kita tidak nampilkan di sana ya. Jadi ceritanya di sini karena takutnya ada hal-hal aneh yang tidak diinginkan ya. Maksudnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi begitu ya. Makanya teman-teman sahabat Tidher menjelaskan klarifikasinya yang di balik cerita mistis ini pohon radio itu di rumah ini ya. Karena apa?
takutnya kalau kelamaan di sana itu bakal nanti ada yang kerasukan lagi, karena salah satu sosok makhluk gaib yang ada di balik pohon atau dikatakan siluman ular yang di balik pohon radio itu dia merasa tersinggung karena salah satu teman mengeluarkan ilmu kebatinannya begitu, jadi dia merasa ditantang lah begitu. Jadi kalau menurut Mas Imam, sosok apa yang membuat dia marah? Sosok apa itu yang apa namanya, yang merasa marah, kesal sekali? Di situ ada yang sesepuh sekali, kayak dibilang ya siluman, bukan siluman ya, masih gaib lah. Itu ada sangat orang tua sekali. Oh, tua sekali. Orang tua sekali, seperti manusia juga dia. Orang tua sekali, dia pakai apa? Pakai tekan. Oh, tongkat ya, tongkat. Dia mungkin yang udah lama nunggu di situ, mungkin sesepuhnya. Makanya dia ngangkat saya kan, dia agak gimana kan, kemarin saya coba mendeteksi atau coba ingin berinteraksi lah sama gaib. Teman saya, dia mau ucapkan salam, coba lo pulang aja kamu. Oh, disuruh balik. Iya, suruh balik aja. Ya, makanya itu kan saya juga bisa ngomong kan, jadi aku diam. Atau aku pulang, karena apa? Ya mungkin ada rasa gimana lah, itu aja rasa mungkin agak terganggu. Satunya lagi dia dari teman-teman saya itu ada ingin mengeluarkan ilmu kebatin kita, kebatin apa saya kurang tahu kan. Sebenarnya dia kan lebih tahu daripada kita, lebih awas dia kan daripada kita. Makanya kita ada sosok makhluk yang tua sekali, seorang tua sekali, orang tua sekali. Dia tua sekali, dia mungkin sudah lama situ, dia cuma mengucap berbalik arah pulang. Makanya kami langsung balik ya, pulang aja. Karena salah satu teman juga kan dia kerasukan di tempat itu. Balik. Jadi ini yang sangat penting, karena apa pentingnya begini? Karena mendatangi pohon ini kan cuma penasaran aja. Karena apa? Cerita masyarakat, pohon beringin ini dikasih nama pohon radio itu karena karena sering terdengar suara-suara radio. Itu apa betul apa tidak itu? Itu masih teman yang betul sekali, sangat betul sekali ya. Betul ya. Betul sekali itu. Berarti di makhluk gaib yang berada di sekitaran situ atau di pohon radio ini itu sangat luar biasa ya, luar biasa ya. Sebenarnya gini, itu bukan radio, itu pohon beringin itu ada apa namanya, ada Assalamualaikum. dua pohon. Ada dua pohon sebenarnya di balik. Assalamualaikum. Dia sudah menyatu. Isi. Mana? Lah itu kudanya itu nggak tahu satunya pohon apa itu. Lah itu sebenarnya cuma depannya aja. Oh, depannya. Iya, depannya aja, kayak bangsanya orang bilang itu tanda apa namanya ya? Pura apa namanya itu depannya kayak pohonnya itu dari pohon besar itu ada suatu benda rumah lah, suatu rumah atau padepokan atau masjid, kurang jelas kemarin ya. Pastinya ada rumah gaib di situ. Yaitu tempat persinggahan mereka. Dia sering membicarakan tentang masalah apa, saya kurang tahu juga. Ya banyak yang sering ada maghrib yang baku bicara lah itu masalah itu. Kadang ada orang bersolawat, ada apa gimana itu kan. Dari gaib-gaib manapun persinggahannya di situ. Tapi namanya dekat sama pohon beringin itu, nama disebut pohon radio. Kayak dia tertampaknya, dia kelihatan kadar gaibnya itu rumah gaibnya itu depannya itu loh. Saringannya gitu loh, saringannya kan dia kan berlubang, sebenarnya atasnya lubang gini bukitnya itu radionya pohon beringin dari atas itu dia punya lubang itu, lubangnya radio itu lubang itu. Apa lagi ya dikatakan itu? Apa namanya bahasa sini, pohon berlubang kayak toa itu ya modelnya. Suaranya dari gaib itu keluar dari lewati pohon beringin itu yang berlubang itu. Berarti itu rumahnya pohon beringin ini yang dikatakan pohon radio itu jauh dari rumah itu ya. Tetapi dari rumah gaib ini ada saringannya itu pas di pohon radio, pohon beringin ini. Yang itu berlubang itu atasnya berlubang itu. Ya kan pohon beringin ini kan dia lubangnya di tengah. Jadi tanpa diketahui manusia, ternyata itu saringannya sebesar bahasanya. Ya, saringan keluarnya suara ya. Suara. Sehingga masyarakat yang sekitaran situ yang berkebun, mereka mendengarkan. Ya, begitu. Ini setahu saya dari pada saya nggak tahu apa mata saya kurang gimana. Saya penjelasan saya lebih saya mendengarkan, saya lihat, saya langsung pegang tempatnya atau pohon beringinnya itu.
Cuma itu yang saya tahu, karena saya mau tak gunakan karena ada sesuatu sosok orang tua dia melarang, suruh balik saja itu. Lagian kan kita cuman penasaran saja sekaligus vlog, dan siapa tahu ada informasi yang lebih bermanfaat buat masyarakat sekitar situ, terus kita sampein juga. Dan ternyata emang jadi teman-teman sahabat Ilher, nah di pohon itu ternyata saringan saringan keluarnya Suara radio begitu ya, di pohon beringin itu. Jadi di balik pohon beringin itu sekitaran berapa ya, kurang lebih 100 meter lah, itu ada rumah gaib lagi di situ, tempat persinggahan semua gaib gitu. Dan gaib-gaib yang berada di sekitaran situ itu kata teman saya itu, dia gaibnya itu dia sebangsa apa ya, kayak kewalian gitu. Gitu kalau di Jawa dikatakan apa ya, syekh ya, syekh. Kalau di sini wali lah gitu, atau syekh. Jadi ini Mas, waktu kita lagi berjalan mencari pohon radio ini, itu ada suara apalagi suara burung, itu kuntilanak ya. Begini, ini suara itu kalau yang membaca, karena itu dekat sekali dari kita itu sebenarnya bukan suara burung, dia ngasih tanda, dia suara yang luar biasa di dalam dari makhluk gaib. Dia menyebabkan kayak makhluk gaib itu, contohnya kayak bahasa kayak kunti itu ada mengucapkan berapa suara, dari binatang ke apa ke dari suara-suara burung. Kalau itu saya sudah jelas sekali, itu bukan suara burung, melihat tetap saya melihat itu jelas sekali. Dia ada, terutama saya lihat itu ada orang jalannya itu kayak jalan jongkok itu, orang tua itu kayak model merangkap begini ya, merangkap itu saya lihat itu sosok apa lagi kulitnya itu yang pastinya dia laki-laki ya. Iya, laki-laki ya. Laki-laki. Ya, setahu pertama saya yang itu yang mengarahkan pikiran-pikiran kita untuk memasuki, yang mengarahkan saya, mendorong auranya kita memasuki ke apa namanya? Atau balik atau terus lanjut. Yang teruskan masuk ke pohon apa namanya, alas itu loh, hutan itu loh. Oh, ke arah hutan yang ke depan sana ya. Ini menjebaknya sebenarnya dia. Oh, berarti dia ingin menjebak kita ya, menjebak auranya untuk kita tarik ke sana. Tapi alhamdulillah kita bisa balik arah lagi, bisa konsen. Alhamdulillah balik arah. Itu dicegah sama sosok kayak dibilang perempuan lah, perempuan, setahu saya kayak sebahasa kunti. Gitu ya. Pas di bombo itu dia merekam suaranya untuk menggeretak kita itu loh. Iya, menggeretak kita. Setelah itu saya mencoba untuk berinteraksi dengan netralisir juga ya kan. Dia langsung berhenti. Berhenti dapat suara, dia langsung pergi. Gitu. Oh, berarti ada dua sosok ya. Yang pertama sosok yang merangkak ini, yang orang tua ini ya. Iya, itu. Orang tua dia memakai baju apa tidak? Dia pakai baju, dia pakai telanjang. Oh, berarti telanjang dia. Telanjang dia pakai apa telanjang. Telanjang, sosok laki, enggak tahu lah, yang pastinya laki-laki telanjang yang berangkat begini ya. Itu yang mengalihkan pikiran kita masuk ke dalam hutan sana. Padahal dia maksudnya untuk menjebak kita ya. Untuk kita masuk ke tempatnya dia. Iya, karena semalam yang tadi itu kita berputar-putar terus, akhirnya kita balik. Begitu. Jadi pada saat baliknya kita ketemu si suara ya kunti itu. Terus pas kita mau masuk ke apa namanya, mau masuk ke tempat datang ke mobil kan. Iya. Dan sebenarnya situ sebelum kita sudah lihat di situ ada persinggahan kayak sebangsa sosok mayit yang sangat busuk sekali. Oh, iya. Waktu mobilnya kita itu lagi parkir di situ ya. Situ. Ya, karena waktu mendekati mobil itu saya dan teman satu itu kan berbau sekali, itu berbau busuk sekali. Ya. Berarti dia sudah lama di situ. Juga disinggahi lah di situ. Oh, dia pas masuknya kita dia sudah ada di situ ya. Iya, di luar. Berbau sekali memang itu. Oke, jadi penjelasannya udah sangat detail ya teman-teman sahabat Ilher. Jadi gini, kata masyarakat itu terdengar suara-suara radio di balik pohon beringin ini. Itu sudah sangat jelas menurut pas katanya itu ada perumahan
persinggahan sebangsa wali gitu. Jadi di pohon beringin ini itu mengeluarkan kayak apa ya, yang pastinya modelnya di pohon beringin ini itu speakernya gitu, speakernya. Nah, di situ sudah jelas sekali yang mengeluarkan suara-suara radio dari pohon beringin itu, tapi sesungguhnya bukan gitu, itu dari rumah gaib ya istilahnya, cuman suaranya keluar di pohon radio itu gitu. Jadi kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, sahabat Irher ataupun yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel Irmansyah Irher ya dengan cara subscribe, like, dan share, karena dukungan kalian itu sangat berarti buat channel ini ya, Irmansyah Irher gitu. Jadi channel Irmansyah Irher berkembang itu berkat kalian juga. Jadi saya terus doain kalian teman-teman sahabat Irher ataupun yang baru singgah di channel ini, dimanapun kalian berada, saya selalu doain kalian semoga kalian panjang umur, sehat-sehat selalu, diberikan rezeki, terus rezekinya itu berlimpah seperti air yang lagi mengalir, nggak ada hentinya, nggak ada putusnya ya. Amin. Gitu, amin. Dan jadi saya minta sedekahnya kalian juga subscribe channel Irmansyah Irher ya gitu. Oke, dan saya Irmansyah Irher. See you in this video. Bye bye.